Berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan meja, kereta tak berkuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Halo. Perkenalkan, nama aku Kak Sari. Adik-adik boleh panggil dengan sebutan kakak. Nah, Kak Sari pengen dengar dulu nih suara adik-adik. Adik-adik hari ini apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke deh, semoga semuanya dalam keadaan sehat hari ini ya. Semoga yang hari ini sedang tidak enak badan cepat diangkat penyakitnya. Amin. Nah, Kak Sari nanti akan ajak adik-adik untuk jalan-jalan. Jalan-jalannya kemana Kak Sari? Nanti adik-adik akan Kak Sari ajak jalan-jalan ke Cimory Riverside yang ada di Bogor. Tapi hari ini kita jalan-jalannya virtual dulu ya. Nanti lain waktu semoga kita bisa bertemu untuk jalan-jalan langsung nih. Nah, selain Kak Sari ajak jalan-jalan, Kak Sari mau ajak adik-adik untuk membuat milkshake sendiri di rumah ya. Adik-adik sudah siapkan semua bahan-bahannya belum nih? Bahan-bahan yang dikasih dari sekolah yang ada tas warna birunya. Sudah disiapkan belum? Sudah. Udah? Wah, hebat. Semuanya sudah menyiapkan bahan-bahannya. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Ada pembuka dulu nih. Nanti adik-adik boleh dengarkan dulu ya. Nah, akan dibuka sama Ibu Sharma. Nah, kepada Ibu Sharma dipersilakan. Iya, terima kasih Kak Sari. Iya. Wah, Kak Sari sudah ada di Cimory, teman-teman ya. Iya. Ya, teman-teman jawab salam dari Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua Harian Yayasan Subono Motofani beserta jajarannya. Yang saya hormati Ibu Guru yang ada di ruang meetroom sebelah sana, serta pihak penyelenggara dalam hal ini yaitu Dudindo Travel beserta rekan-rekan yang ada di Cimory Riverside. Pertama-tama alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas terselenggaranya acara ini. Kita doakan sama-sama ya teman-teman, semoga acaranya aman, lancar ya, tidak mati lampu sampai acaranya berakhir. Amin. Iya. Teman-teman tahu kita mau kemana? Ayo ingat tidak tadi Kak Sari? Kak Sari udah info kemana? Cimory dekat Ciputat ya? Oh enggak, iya. Iya teman-teman. Iya. Oh Bogor, iya baik.
Iya, teman-teman, iya, kita mau ke Timor Riverside ya. Baik, nanti ikuti ya, Kak Sarinya kemana aja sih Kak Sari? Nanti dilanjutkan dengan pembuatan milkshake. Siapa yang mau buat milkshake? Ya, baik. Ya, baik. Bu Guru rasa itu saja ya dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa teman balik lagi ke kelas Kak Sari ya. Adik udah duduk sampai ini. Nah, berarti sekarang ini ngapain Kakak Sari ya? Sekarang waktunya kita berdoa sebelum kegiatan dan sebelum belajar supaya kegiatan kita lancar sampai akhir tiada kendala apapun. Nah, untuk doa akan dipimpin oleh ada Ibu Guru Kak Sari. Oke, boleh Ibu Guru. Siapa yang mau pimpin doa nih Ibu? Iya, Bu. Ya, teman-teman. Ya, silakan Bu. Ya, sebelum kita mulai jalan-jalannya, sama-sama kita baca doa dulu ya. Bagaimana sih kabar doa? Beginilah caranya doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pengertianku. Amin. Amin. Terima kasih Kak Sari. Baik, sama-sama. Terima kasih Ibu Guru sudah dibuka dengan doa pagi hari. Semoga kegiatannya lancar ya adik-adik ya. Nah, Ya, amin. adik, nah karena kan nanti kita mau jalan-jalan ya. Kak Sari pengen ajak adik-adik jalan-jalan, tapi adik-adik harus semangat. Harus apa? Harus semangat. Nah, Kak Sari pengen ajak adik-adik untuk semangat pagi hari, tapi dengan cara kita senam nih bareng-bareng. Siapa yang di sekolah suka senam? Saya. Wah, senamnya biasanya senam apa Ibu Guru di sekolah? Nah, hari ini juga Kak Sari pengen ajak adik-adik untuk senam, tapi senamnya nanti sama teman Kak Sari. Namanya Kak Ilham. Nah, Kak Ilham nanti akan ajak adik-adik untuk senam. Lokasinya ada di Hobby Adventure Park. Adik-adik boleh nyalakan kameranya supaya nanti Kak Sari bisa lihat nih, siapa yang ikutan senam, siapa yang masih lemas. Jadi semuanya harus senam supaya tubuhnya jadi ikutan semangat dan kegiatannya nanti sampai akhir juga semangat ya adik-adik ya. Kita saling pengen adik-adik semuanya nyalakan kameranya, kita senam bareng-bareng ya sama Kak Ilham. Adik-adik kita hitung 1 sampai 3, adik-adik boleh berdiri ya dari kursinya, dari tempat duduknya. Untuk Ibu Guru juga yang mau ikutan senam juga boleh ikutan ya. Ayo adik-adik silakan dinyalakan kameranya. Kak Sari hitung 1 sampai 3, semuanya Kak Sari pengen lihat sudah berdiri dan sudah nyalain kamera ya. Yuk, 1, 2, 3. Coba Kak Sari pengen cek dulu nih adik-adik sudah berdiri belum ya? Coba. Wah, mana ya? Sudah berdiri belum nih? Sudah siap untuk senam belum ya? Coba Kak Sari cek lagi nih. Sebentar ya, Kak Sari cek-cek dulu nih. Oke. Nah, Kak Sari pengen panggil Kak Ilham, tapi Kak Sari pengen Kak Sari punya sesuatu untuk Kak Sari dikasih ke Kak Ilham nih. Kak Sari punya nih, Kak Sari punya kotak warnanya merah. Kak Sari akan lempar ke Kak Ilham. Nanti adik-adik ikuti gerakannya Kak Ilham ya. Oke, kita panggil bareng-bareng Kak Ilhamnya. Coba Kak Ilham sudah siap belum Kak Ilham ya? Sebentar ya. Oke, Kak Ilham sudah siap. Kak Sari panggil dulu Kak Ilhamnya. Halo Kak Ilham. Oke, terima kasih Kak Sari yang ada di studio virtual. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat semua ya. Kenalin,
Nama saya Ilham. Dan di sebelah saya ada teman saya yang bernama Dimas dan ada Fajri. Oke, sebelum kita mulai senamnya, lebih baik kita pemanasan dulu nih, supaya pas senam lebih lancar lagi ya. Yuk kita senam dulu yuk. Udah siap semuanya? Ikutin ya. Oke, gimana nih teman-teman? Udah pada rileks semua kan badannya ya? Yuk, langsung aja yuk ikutin gerakan kita semua di sini ya. Gimana nih senamnya? Seru kan? Dan terima kasih nih buat Kak Seri yang ada di studio virtual. Saya kembalikan ya. Dah. Wah, asik banget tadi senam bareng sama Kak Ilham nih. Coba boleh tepuk tangan. Sudah semangat ikutan senam bersama Kak Ilham. Adik-adik boleh duduk kembali ke kursinya. Terima kasih sudah ikutan senam. Yang sudah siap untuk jalan-jalan ke universitas di daerah Puncak Bogor. Adik-adik nanti setelah jalan-jalan semua hewan yang ada di nanti kita lihat di Cimory itu hewannya ada apa aja sih. Nanti kita lihat mulai dari monster akuarium, terus ada hewan-hewan ternak, terus ada ular juga. Nanti kita lihat ya di sana ada kanguru juga adik-adik, tapi kangurunya ini bukan kanguru yang tadi kita lihat ya. Kangurunya lebih mini. Nanti kita lihat namanya apa sih kanguru mini ini. Nanti adik-adik boleh yang punya pertanyaan disimpan dulu pertanyaannya sampai jalan-jalannya selesai. Nanti kalau ada yang mau bertanya, boleh bertanya di Kak Sari. Kalau misalnya Kak Sari sudah tampil lagi di monitor adik-adik ya.
Nanti yang akan ajak adik-adik untuk jalan-jalan namanya Kak Wahyu. Kak Wahyu akan menjelaskan semua hewan yang ada di Cimory. Adik-adik sudah siap semuanya? Boleh angkat jempolnya ke kamera. Marcopomum adalah jenis ikan yang berasal dari sungai Amazon Brazil. Emang kayak spesiesnya sih ya. Jadi dia satu kayak keturunan dari ikan piranha, tapi ini versi yang besarnya nih. Nah, bentuk tubuh yang membuat gerakan ikan ini lambat, makanya nggak segesit dengan ikan piranha, karena dia tubuhnya sangat besar. Bawah pacu termasuk omnivora. Tahu omnivora? Dia pemakan sejenis dia. Dia menyukai makanan-makanan seperti udang, ikan kecil, dan tanaman juga. Karena disebut omnivora, pemakan segaranya nih, mau daging, mau sayuran, dia makan juga ya. Oke, ini tadi ikan bawal pacu. Nah, ada yang tahu ini kenapa? Sepertinya bukan ikan arwana ini. Ini alligator albino, ya. Jadi ini alligator sama yang tadi, cuma ini versi yang albinonya nih. Nah, kan bagus ya. Warnanya putih semua nih albino ini. Nih alligator albinonya di sini. Oh. Coba tangan seberapa? Ini segini loh, sejengkal. Dari mulut sampai ke mata sejengkal. Tuh, sejengkal ya. Oke, gede banget nih. Gede nih, ini belum gede nih. Gede sampai 3 meteran ini. Oke, next. Ini ada ikan apa? Ini adalah ikan patin albino. Yang putih-putih ya. Kalau yang putih, yang warna bukan putih, ini ikan apa ya ini namanya ya? Oke, ikan dalam air ya. Oke, ini kan coba kamu mau bahas ikan patin albino. Kenapa sih sebut albino? Karena memang albino itu kan identik dengan warna-warna putih ya. Putih full, nggak ada warna-warna lain karena disebut albino. Jadi kalau nih, ini kita ada kura-kura aligator nih. Kura-kura aligator itu mana nih? Nah ini dia. Itu adalah satu hewan unik di Cimory. Kura-kura ini badannya seperti buaya. Nah, mirip kayak buaya ya. Jadi di punggungnya itu ada sisi-sisinya nih. Nah, makanya disebut kura-kura aligator. Ya, menyerupai pemangsa hewan ganas nih. Nah, ini asalnya dari mana ya kura-kura ini? Pasti penasaran dong ya. Nanti coba kakak juga cari tahu nih. Oke. Jadi alligator snapping turtle atau kata nama lain latinnya adalah Macrophyllus teminiki. Jadi apa namanya karapasnya dapat mencapai panjang 300 cm. Labi-labi terbesar adalah alligator snapping turtle dengan panjang karpas sekitar 100 cm. Oke, dari negara luar nih, Latin ya. Oke, kita kemana lagi nih? Banyak kesini ya hewan-hewan unik di Cimory Riverside ya. Ada yang tahu hewan aligator apa lagi yang sangat ganas di air tawar atau di laut? Ada yang tahu? Dia mempunyai gigi yang paling tajam juga nih. Coba tebak, ada yang tahu apa? Salah. Nah, ini dia hewannya pemburu yang berdarah dingin, adalah hiu. Tahu hiu? Nah, pasti nggak asing ya kata hiu ya. Ini hewan-hewan yang paling kita takuti kalau di air tawar atau di laut nih. Nah, panjang whale shark ini adalah 1000 cm tuh kalau nggak salah tuh sekitar 1 kilo ya.
Enggak. 1000 cm itu satu meter. Dia panjang banget ini kalau yang kayak ini, tipe ini. Nah, panjang killer whale adalah 600 cm. 6 meteran ya. Kalau yang killer itu 600 cm. Nah, panjang whale adalah ini sangat panjang nih kalau di laut ya. Bisa sampai sekitar 3 meter, 4 meter, 5 meter ya. Dia paling ditakuti di perairan. Kita setelah ini kita mau kemana lagi? Untuk kegiatan di Monster Aquarium sudah selesai. Kita masih ada kegiatan lagi yang seru lagi nih untuk kita jelajahi di Cimory Riverside. Nah, pengen tahu kayak gimana keseruan Cimory Riverside dengan Kawayu? Pokoknya jangan tinggalin kegiatan kita ini ya. Oke, kita ke lokasi lain ya. Pasti akan lebih seru lagi nih. Kita melewati jembatan gantung dulu di sini nih. Oke, kita langsung ke Cimory Forest Walk. Let's go. Oke, seru ya. Di sini kita melewati tengah sungai. Tuh, sungainya keren ya. Ya, kita doakan supaya negara ini kita bebas dari COVID, bebas dari COVID-19, supaya kita bisa jalan lagi keluar dengan sehat ya. Bukan albino ya? Oh beda. Kalau albino putih semua. Oke, jadi ini rekayasa genetika. Jadi ilmuwan-ilmuwan itu membuat satu gen untuk menciptakan hasil menjadi seperti ini. Ini sebenarnya kalau di alam nggak ada ya Kang ya? Kalau di alam nggak ada, karena ini kan genetika nih. Jadi dicampur dengan tangan manusia juga supaya menghasilkan hasil seperti ini. Oke, mungkin itu ya. Sama makanan sama, dan ini tadinya sakabati kali ya, dikawinkan ya, di genetika. Oke, seru ya. Oke Kang, makasih Kang infonya. Terima kasih. Nah, ini dia nama burung pegar biasa. Pegar biasa atau Psianus coicus adalah burung dari keluarga burung pagar. Nah, nama genus asal dari bahasa Latin Peniceus. Ini burung ini namanya dari negara Asia dan bagian Eropa seperti kaki bukit utara. Oke. Ini spesies dengan sangat kita nih, monyet ya. Namanya long-tailed macaque. Kenapa sebenarnya namanya long-tailed nih? Monyet ekor panjang merupakan jenis primata yang mampu hidup di berbagai ekosistem, mulai dari hutan, bakau, di pantai, dataran rendah, dan pegunungan. Hewan ini memiliki panjang tubuh 38 sampai 55 cm. Ditambah dengan ekor panjang 40 sampai 60 cm. Hewan ini hidup berkelompok dengan anggota 5 sampai 40 lebih loh. Oke, kita udah sampai nih di Cimory Farm. Dalamnya ini ada sapi perah. Nah, sapi perah ini atau Friesian Holstein ini didatangkan dari negara Belanda. Kenapa udah dari Belanda? Karena memang untuk hasil susu sapi dari Friesian Holstein itu satu hari itu satu sapi itu bisa kalau emang dia bagus ya, itu sampai 20 liter per hari di perahnya. Jadi banyak banget ya. Saya 20 liter, sedangkan kita sendiri kalau minum. Oke. Friesian Holstein ini identik dengan jenis sapinya. Sudah ada kesamaan ya, lebih dekat ya.
sapinya ini warnanya putih dan bercorak hitam. Jadi coraknya itu emang identik dengan warna hitam dan putih. Ini adalah sapi Persian Holstein. Nah, ciri khas sapi Persian ini adalah warna kulit yang dengan coraknya khusus, dengan warna hitam dan putih. Ini umumnya ditemukan di negara Belanda, Amerika Serikat, dan Inggris. Mereka daging tanpa lemak berkualitas tinggi. Makanya beda nih, karena untuk sapi perah itu memang khususnya Persian Holstein. Jadi ya lebih segar, lebih banyak hasilnya dan dijilatkan. Ini masih kecil nih, soalnya masih kecil. Kalau kecil kayak gini dia belum untuk bisa diperah nih, karena dia belum dikawinkan dulu. Jadi kalau sapi yang bisa diperah itu dia harus kawinkan dulu, melahirkan sapi, baru bisa diperah selama kurang lebih sekitar 6 bulan ke depan. Jadi selama 6 bulan dia bisa kita ambil susunya. Ini masih kecil, ini sekitar 2 tahunan ini, 2-3 tahun. Jadi belum bisa diperah susunya. Kalau ini udah nih, dia masih harus melahirkan dulu baru bisa diperah. Oke, ini nih ya. Nah, di sini caranya manual, untuk mengetahui cara manual gimana merahnya. Nanti ada cara modern, dia menggunakan mesin pompa untuk memerah secara otomatis tanpa harus diperah dengan tangan manusia. Jadi dia ada pompanya khusus, nanti bisa dihasilkan lebih cepat untuk pemerahannya dan lebih steril dengan pompa otomatisnya. Nanti kita akan lihatin ya untuk video di Maisa Perkasa Farm itu menggunakan dengan pompa otomatiknya untuk pemerahan susunya. Oke, setelah itu kita mau kemana lagi sih? Masih banyak banget sana nih, sampai capek loh jalan terus nih. Kita karena jalan agak lumayan lama, sana ke ujungnya. Nah, ini kita mau ke ini kita ke burung. Ada ayam mutiara, ada burung merpati juga. Kita sini ya. Terlalu mana belnya ya? Ada bel nggak ya? Kok nggak ada bel sini ya? Oh, aja. Digeser, Pak. Oke. Ini dia. Ini namanya ayam apa ya? Ayam kalkun. Ini ayam kalkun ya. Ini ada ayam juga. Nah, kalau ayam ini namanya sleeky chicken. Kok sleeky ya? Lucu sih ya binatang ayamnya nih. Ayamnya unik. Dia bulunya halus banget kayak bulu kucing. Nah, jadi untuk sleeky chicken ini atau biasa disebut ayam kapas memiliki bentuk bulu yang putih serta rambut yang panjang. Kalau yang tuh dia agak halus gitu ya untuk yang ayam ini yang putih. Nah, ayam lain hanya memiliki 4 jari. Tapi kalau yang ini dia memiliki 5 jari loh. Beda ya. Kalau ayam biasanya tuh cuma 4 kita jarinya nih. Kalau dia ada 5. Nah, serta jambul tuh ya. Nah, ini dia. Serta jambul yang kayak bunga mawar dia. Tuh. Beda jambulnya ya. Jambulnya itu banyak banget atasnya ujung-ujungnya. Nah, dalam setahun ayam kapas ini betina bisa menghasilkan telur lebih dari 200 butir. Setahun 200 butir, banyak ya.
Nanti telurnya dijual nanti. Oke, kita lihat dulu langsung. Ayamnya gimana sih? Sini ayam. Tangkap ya, bawa pulang ya. Jangan. Tuh, ayam takut ayamnya. Sekarang kalau Ayu mau ngasih makan rusa dulu nih, dia paling doyan loh sama wortel. Nah, adik-adik semuanya sampai yang suka wortel, karena wortel sendiri banyak sekali manfaat vitamin terkandung dalam wortel ya. Nah, kali ini di dalam yang ada kakak ambil ke kamera adalah anak-anakan dari rusa total atau rusa tutul. Nah, di sini nih rusa ini kalau emang dia habitatnya liar, dia tuh tidak akan bisa berkomunikasi dengan dekat dengan manusia, karena ini sudah lama dan sudah jinak, jadinya dia bisa membaur dengan manusia. Biasanya kalau dia tidak bertombol, dia hanya sendiri, dia akan lebih stres karena tidak ada temannya. Karena untuk spesies rusa tutul ini, dia habitatnya adalah berkelompok, berkoloni ya. Nah, di sini ada bapaknya, ada ibunya, ada adiknya. Ini semua sih lengkap di sini. Nah, di sini ada yang lebih dituakan nih. Nah, nih dituakan ya. Ini dari pimpinannya nih. Jadi dia mengawasi mengawasi dari kelompoknya nih. Kalau kelompoknya terancam, ketuanya kelompoknya akan membantu untuk mengamankan nih kelompok-kelompoknya. Jadi di sini semua sudah jinak ya. Di India loh. Spesies ini pertama kali dideskripsikan oleh naturalist Jerman Jonan di tahun 1777. Nah, rusa tutul jantan yang berukuran sedang, tingginya hingga bagian bahu mencapai hampir 90 cm loh, dengan bobot sekitar 75 kg. Berat juga ya. Nah, sedangkan yang betina tingginya 70 cm, jadi nggak setinggi dengan jantan ya. Jadi gampang untuk mengetahui ciri khas jantan dan betina. Nah, ciri lain adalah untuk yang jantan ya, ini lebih besar daripada betina dan tanduk hanya ada pada rusa tutul jantan aja. Jadi kalau yang sudah besar tidak ada tanduknya, itu adalah rusa betina. Nah, panjang tanduk hampir 1 meter dari bercabang 3. Jadi lumayan tinggi juga ya, kalau tanduknya itu 1 meter. Nah, bagian atas tubuhnya berwarna emas hingga merah kecoklatan, dengan bintik-bintik putih bagian perut, pantat, tenggorokan, dan bagian dalam. Kaki, telinga, dan ekor semuanya berwarna putih. Nah, ini kelihatan ya, yang tanduknya kecil tuh masih muda, yang ngarep tanduknya itu betina. Jadi coba untuk mengetahui ciri khas dari perjalanan dan betina ya. Kan ya, kalau kita zoom ini ya, nah ini jantan ya, habisnya belum meter. Nah, di samping itu, pengen tahu dong sejarahnya kuda poni. Kuda poni awalnya dikembangkan sebagai hewan domestifikasi yang disesuaikan dengan lingkungan alam yang keras dan dianggap sebagai bagian dari subtip rancangan khas Eropa Utara. Pada beberapa pendapat, kuda poni
hipotesikan sebagai bahwa mereka mungkin telah turun dari subspesiesnya, dari kuda liar. Nah, akhirnya DNA-nya itu jadinya yang menurut garis betinanya dia lebih kecil ya. Nah, kuda poni yang didemonstrasikan dari semua perkawinan awalnya dikembangkan terutama dari kebutuhan akan hewan dan pekerja yang dapat memenuhi kebutuhan angkutan dan transportasi lokal sementara tetap hidup di lingkungan yang keras. Penggunaannya kuda poni dicatat oleh petani yang mengamati bahwa kuda poni bisa mengungguli kuda biasa dari peternakan kecil. Nah, kuda poni ini sebenarnya nggak tahan dengan air hujan dia, makanya dia dibuatkan tempat-tempat berteduh di situ. Oke, sekarang Kak Wahyu ada di kandang apa nih? Ada yang tahu nggak nih? Ayo coba jawab. Ini kandang kanguru atau kandang apa nih? Yang jelas bukan kandang kanguru ya. Nah, ini adalah walabi. Walabi ini raja dari Anamilia atau kelasnya Mamalia. Ordonya Deprotodontidia ya. Nah, walabi adalah satu dari sekitar 30 spesies Macropoda atau familia Macropodiae. Binatang ini merupakan tanda informal yang biasanya digunakan Macropoda, walaupun yang lebih kecil daripada kanguru. Nah, sebenarnya bukan kanguru tapi yang paling kecil. Nah, yang belum diberi penamaan lainnya, walabi penghuni hutan yang sangat kecil dikenal sebagai Pademolen. Oke, nama Latin ya. Nah, sebenarnya ini nama walabi muncul dari suku aborigin Eora yang merupakan penghuni asli daerah Sydney. Walabi muda dikenal sebagai Joy, seperti anak Marsipilia. Oke, nah, sebenarnya ini mirip-mirip dengan kanguru ya kalau sepintas ya. Tapi ini memang beda kelasnya. Kalau ini walabi lebih kecil daripada kanguru. Kalau kanguru itu tingginya bisa sampai 2 meter dan 2 meter setengah ya. Tapi kalau ini yang walabi dia kalau posisi tegak paling tinggi 1 meter aja, nggak lebih dari itu. Dan akhirnya kita sudah di penghujung kegiatan nih, dan Kak Wahyu sudah sangat senang banget nih bisa menemani adik semuanya di rumah untuk menceritakan semua binatang yang ada di Cimory Riverside, tapi itu walaupun nggak semuanya karena ada beberapa binatang yang tidak dikeluarkan di sini yang itu sedang dalam rehabilitasi juga ya. Jadi ada yang ada di gambar yang kakak ambil semuanya ini sudah mencakup semua binatang yang ada di Cimory Riverside. Oke, cukup puas dan senang ya dia semuanya di rumah ya. Tetap jaga kesehatan, tetap cuci tangan sebelum aktivitas, sesudah aktivitas, dan juga jaga jarak juga ya. Dan juga jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Karena untuk pandemi ini kita harus tetap terjaga imun kita semua ya. Oke, terima kasih dari semuanya sudah menemani kakak di kesempatan kali ini. Oke, kata dari Kakak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.